apapun yang kita mau, izinkan untuk dilepas. Karena area hasil tidak ada di dalam area kita. Area hasil terbaik itu ada di kecerdasan semesta yang maha mengatur waktunya, prosesnya, jalannya. Semakin dilepas, semakin terjadi sih sebenarnya kalau dari pengalaman. Semakin dilupain, semakin ringan gitu. Kejadiannya jadi lebih effortless. Jadi ternyata Mas Hendra mau berangkat dari manapun, mau minus pun gitu ya, mau dia guru atau penghasilannya berapapun, ini kan yang aku contohin benar-benar tidak berpenghasilan. Suaminya pun jobless, jadi nggak bekerja. Dia nggak ada rumah, tinggal di mertua gitu. Kita harus memulai itu. Abundant Revolution menerangkan bahwa kalau kita ngambil dari literatur Sedona Method ya, Lester Levinson penemu Sedona Method itu bilang, Mas, bahwa aksi terbesar di dalam hidup kamu, kalau kamu mau berubah, izinkan untuk melakukan rilis. Nah, balik lagi ke buku. Jadi buku itu adalah 3 buku yang disiapkan dan bisa dibeli di toko buku terdekat di rumah teman-teman semua. Nggak harus disediain dari kita, enggak. Karena buku itu bisa dibeli sama siapapun gitu di toko-toko buku. Sehingga kayak buku ini misalnya dikasih judul aja buku syukur gitu loh. Ini fungsinya apa aja sih Teh buku syukur? Gini loh. Ini kan cerita antara realita kehidupan kita dan diri kita sebagai data yang merefleksi dalam realita. Kita tuh harus mengisi data itu dengan penuh syukur, dengan banyak-banyak bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, maka akan ditambahkan. Jadi disarankan dalam habit kita itu, sebelum tidur, minimal ada 3 hal yang kita syukuri. Tapi baiknya ditulis, Mas. Kenapa ditulis? Karena pada saat menulis, itu langsung masuk ke bawah sadar, Mas, biasanya. Dibandingkan kalau kita hanya mengucapkan. Jadi pada saat kita tulis, ya Allah terima kasih, saya bahagia dan bersyukur karena hari ini udah bisa donasi, misalnya ke anak yatim. Senang banget. Pada saat nulis tuh ada aktivitas motorik gitu di sini. Nah, pada saat nulis gini, semua yang tertulis itu tanpa sadar tuh masuk ke bawah sadar biasanya. Jadi, yang buku syukur itu tulis, baca, bayangkan, rasakan rasa bahagianya. 3 hal aja. Misalnya udah donasi atau anak sehat, atau hari ini ngajak ibunya makan di luar, misalnya apapun yang kamu syukuri tentang kehidupan ini. Karena kuncinya ketika kamu bersyukur, maka pintu abundant itu terbuka gitu. Ketika kamu bersyukur, maka pasti ditambahkan. Itu patokan utamanya. Dan kita harus membiasakan untuk selalu bersyukur. Karena kan kebanyakan dari pikirin tagihan besok, Mas Hendra. Mikirin masalah, kebanyakan kan mikirin sesuatu yang gak kita suka. Nah, ini habitnya diganti dengan 1 buku syukur itu. Itu buku yang pertama. Lalu buku yang kedua, itu adalah buku goals. Buat apa? Kita kan ada quantum jam dan melepaskan apa yang kita inginkan. Misal, ini contoh ya. 15 Februari 2025 aku tuh nulis, Mas Hendra. Terima kasih ya Allah, BMW 330 M Sport 2024 sudah aku terima. Makasih ya Allah, terima kasih. Aku catat tanggalnya 15 Februari 2025. Aku catat. Lalu aku quantum jamin. Ya, lalu 5 menit sebelum tidur, udah keterima dan aku lihat jendela, udah keparkir di situ, padahal masih di dealer. Saat itu masih di dealer gitu. Lalu dari situ biasanya kalau semesta mendukung, itu lucu Mas, itu kan mobil
biru ya warnanya ya, wah biru metalik. Itu tiba-tiba kok ya sering ngelihat mobil BMW biru itu tiba-tiba lewat. Itu tanda-tanda di mana semesta ngasih tahu, halo, apakah ini yang kamu mau gitu. Itu udah tanda-tanda dan iya bener aku mau yang itu gitu. Setelah itu udah lepasin, nggak usah dipikirin, lupain aja. Kenapa Mas harus dilepas dan dilupain? Sebetulnya semua itu udah ada di sini saat ini sekarang. Tinggal apa? Menunggu frekuensi tubuhmu, frekuensi energimu bergetar satu resonasi sama seperti mobil BMW itu. Kalau kamu punya mobil BMW itu rasanya gimana? Happy, senang, bahagia. Ya udah, happy, senang, bahagianya itu dihadirkan di saat ini. Ketika rasa dan frekuensinya sama, ini BMW lama-lama ketarik Mas dari dealer jalan gitu, jalan nyampe ke garasi rumah aku. Jadi ketika udah quantum jam, yang kita butuhkan selanjutnya kan ada masa tunggu ya Mas Hendra, ada masa tunggu kan dari mulai quantum jam sampai realita, bener nggak? Di masa tunggu ini frekuensinya samain. Nah, melatih nyamain frekuensi itu kan judulnya bersyukur berterima kasih. Pakai buku syukur yang tadi kecil-kecil bilang terima kasih, makasih, 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 makasih. Itu untuk men-standby-kan frekuensi di kelimpahan, rasa terima kasih dan kelimpahan. Jadi pada saat waktu Maret akhir itu terjadi kan aku kelihatan tuh, oh 15 Februari aku quantum jam goal. Lalu terjadi di Maret, oh 45 hari, sebulan setengah, kan jadi pola. Kalau satu kali itu terjadi kan kita percaya diri untuk bikin quantum jam berikutnya dan kita lepas. Itu fungsinya buku goals. Apapun yang kita mau, izinkan untuk dilepas. Karena area hasil tidak ada di dalam area kita. Area hasil terbaik itu ada di kecerdasan semesta yang maha mengatur waktunya, prosesnya, jalannya. Semakin dilepas, semakin terjadi sih sebenarnya kalau dari pengalaman. Semakin dilupain, semakin ringan gitu. Kejadiannya jadi lebih effortless. Itu Mas Hendra. Jadi sama sekali nggak perlu sebenarnya beli buku dari aku atau dari siapapun, bikin sendiri juga bisa sebenarnya gitu. Cuma memang kalau kelas private kita kan beda ya Mas Hendra ya. Di sisi lainnya kan ada harga angka yang berbeda. Itu memang aku merasa spesial sekali untuk memberikan secara langsung dari aku buku itu. Namanya aku kasih judul, aku contohin. Ya itu emang beda sih Mas kalau private offline gitu ya. Offline ya, yang offline yang ketemu aku langsung. Jadi aku memang kayak pengen ngasih cenderamata dari aku sendiri untuk ngasihin ini 3 buku dari aku isi ya. Itu khusus buat yang offline. Gitu Mas Hendra. Oke. Baik Teh. Nah, mungkin ya bagi teman-teman secara umum gitu ya, kuantum jam nominal besar itu kan ya wajar lah Teh Feby gitu loh. Pinter, pengalamannya banyak gitu ya. Terus gimana kalau kemudian guru GTT misalnya gitu ya, guru tidak tetap gitu ya, yang gajinya hanya kadang 1 juta nggak ada gitu ya. Terus aku yang ibu rumah tangga gitu ya. Terus belum lagi Teh, ketika kemudian kita visualisasi, kita afirmasi, kita pakai rasa, bagaimanapun kan realitas berubah itu ketika kemudian tindakan itu bisa berubah Teh. Kebiasaan-kebiasaannya pun juga ikut berubah gitu. Nah, untuk kemudian apa ya namanya? Untuk kemudian membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan baru itu kan bukan hal yang gampang gitu loh. Kadang kita itu udah yakin ya, aku bisa lompat pagar 3 meter gitu. Yakin banget gitu ya. Tapi kan juga kadang nggak mau melakukannya sebelum kemudian menunggu ada value-value yang dirasa urgent, misalnya kayak dikejar anjing, maka harus bener-bener lompat gitu kan. Nah, aku pengen Teh Feby memberikan eksplorasi yang lebih mendalam tentang hal ini sebelum nanti geser ke pengalaman teman-teman Teh.
wanita yang kemarin sempat kita wawancara, Mas Hendra. Dia tidak hanya tidak punya penghasilan sama sekali, kalau guru sih masih punya penghasilan, Mas. Ini Oke. asli ibu rumah tangga, tinggalnya di daerah, pasangannya tidak bekerja, dia tidak ada rumah, kondisinya juga tinggal di mertua, dan situasinya juga ada utang. Jadi kayaknya itu udah rada lengkap itu mewakili pertanyaan yang barusan gitu. Lalu bagaimana pada akhirnya itu bisa berubah, realita hidupnya itu bisa berubah gitu. Jadi ternyata Mas Hendra mau berangkat dari manapun, mau minat pun gitu ya, mau dia guru atau penghasilannya berapapun, ini kan yang aku contohin benar-benar tidak berpenghasilan. Suaminya pun jobless, jadi nggak bekerja. Dia nggak ada rumah, tinggal di mertua gitu. Kita harus memulai itu. Abundant Revolution menerangkan bahwa kalau kita ngambil dari literatur Sedona Method ya, Lester Levinson, penemu Sedona Method itu bilang, Mas, bahwa aksi terbesar di dalam hidup kamu, kalau kamu mau berubah, izinkan untuk melakukan rilis.